Assalamualaikum. Hey, hai, Assalamualaikum. hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, San, masuk San, Nggih, Ustaz. masuk lah. Duduk lu San. Kadang langsung lah, setemat. Ustaz. Oke, apa kabar nih? Tina lawas mana kalau terlihat San? Alhamdulillah baik aja Ustaz. Ya amnah. Tina sibuk rusak lan tarus ulun. Alhamdulillah, barakallah. Jadi ada kisah apa nih gerangan? Tina menerak benar pon. Anu satai. Ulun nih hendak minta saran bener ulun pian. Kenapa tadi? Tahun ini kan ulun sudah lulus sekolah. Ulun hendak langsung begawi aja asa kada hendak nyambung kuliah. Kira-kira gue apa yang cocok menurut pian Ustaz? Begawi leh. Begawi itu sanai selama masih baik, halal, dan kada melanggar syariat, insya Allah bagus saja. Nah, cuma jangan juga meninggalkan menuntut ilmu. Atau begawi ngapa hendak berdagang kah, merantau kah, atau kedua-duanya. Karena Rasulullah SAW itu sidin merantau sambil berdagang, pergi jauh sidin merantau ke Syam itu sambil berdagang. Nah, kawa juga dituruti hendak kayak sidin tuh, terserah aja. Nggih Ustaz. Ulun amun merantau asa kada siap pang lagi nah. Mun berdagang kira-kira kawae. Nah, bila pilihan pian tuh berdagang sanai, maka dalam berdagang itu harus pian perhatikan beberapa hal penting dalam berdagang. Yang pertama, bila berdagang tuh jaga kejujuran, kepercayaan lawan pelanggan. Jangan karena sampian hendak banyak berujung lalu beculas, takaran dikurangi, timbangan diculasi. Jangan, tetap pian harus selalu jaga kejujuran. Berapapun keuntungannya itu rezeki kita tuh ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkah, sedikitkah, itu insya Allah bila disertai dengan kejujuran akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama sanai. Yang kedua, kita berdagang itu juga harus kuat tawakalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal kita? Bahwa yang mendatangkan pembeli kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mendatangkan pembeli kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena kita memaksa-maksa supaya datang pelanggan kepada kita itu, kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dalam berdagang. Misal, pian menghantak harga, mengurangi harga dari harga pasaran. Karena bila pian mengurangi harga dari harga pasaran, itu akan merusak harga di pasar. Dan juga bila pian mengurangi harga dari harga orang banyak itu, pian jadi kesasarikan orang. Akhirnya pian jatuh menzalimi pedagang-pedagang lain, terutama nang menjual barang yang sama lawan sampian. Jadi kita harus yakin dengan kejujuran seadanya kita, Allah tetap akan mendatangkan pelanggan kepada kita jika memang itu adalah rezeki kita. Nah, kemudian yang ketiga nih San, poin ketiga, dan ini poin yang sangat-sangat penting. Kenapa ulun sangat penting?
Karena di poin ketiga inilah banyak para pedagang nang melanggarnya. Apa itu? Jangan sampai karena kita berdagang, baik itu karena sunyikah menghadang pelanggan, atau karena terlalu rame kita berdagang, akhirnya apa? Tak tinggal yang namanya sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih Ustaz. Karena sanai kada sedikit orang nang begawi sebagai pedagang itu melanggar perintah Allah yang satu ini yang namanya sembahyang. Ketika waktu sembahyang sampai, adzan sudah dikumandangkan, banyak para pedagang nang kada mahirani. Allahu Akbar, seruan yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan sampai habis waktu sembahyang mereka masih tidak sembahyang. Setia menanti pelanggan yang dinanti-nanti, padahal diibaratkan seandainya dia sembahyang, selesai waktu sembahyang itu masih belum ada pelanggan yang datang. Jadi rugi berdiri lawas tapi pelanggan kada kunjung datang juga. Jadi aneh sebenarnya ketika kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita enggan untuk sembahyang, untuk mendekati Allah yang memberikan rezeki. Neng somat, nongkrong pintu dulu. Kayaknya gini, di situ gini banyak. Kayaknya kayak situ banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Maksudnya tuh bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa takarannya, berapa jatah kita, itu sudah ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tuh tahu di mana tempat rezeki kita, di mana andaknya rezeki kita, itu sudah ada. Kullum fi kitabim mubin ya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita yakin kayak apakah rezeki kita tuh, kuat hati kita, inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan kita meragukan, jangan pula kita protes dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kenapa rezeki ulun sang ini aja, karena mau banyak. Nah, maka koreksilah diri kita. Mungkin kita nang kurang parak lan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga kada ada meminta lan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kada memberi. Bila kita kada meminta, mungkinlah kita diberi. Kada mungkin. Nah, maka parak ya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berparak lawan kita. Lalu mintalah lawan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kepada kita. Alhamdulillah Ustadz. Ulun insyaallah mantap Kang sudah hendak berusaha. Makasih Ustadz lah nasihat wan saran pian. Alhamdulillah. Insyaallah apabila pian jalankan 3 poin nang ulun padahi tadi, insyaallah usaha pian, dagang pian itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berdagang itu kita kada semata-mata mengejar dunianya, hasil keuntungan dari jualan kita, tapi yang lebih utama ialah yang kita kejar itu akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW berdagang, istri beliau berdagang, sahabat-sahabat beliau berdagang, menantu beliau berdagang, itu yang dikejar semata-mata adalah akhiratnya, pahala, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berkah itu bila berkah itu turun ke tubuh kita, tubuh itu akan menjadi kuat. Bila turun ke anak kita, anak itu akan menjadi pintar, menjadi soleh, solehah.
Bila berkah itu turun ke rezeki kita, maka rezeki itu akan terus bertambah banyak dan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustaz. Aja sanai. Bismillah, niatkan karena Allah. Setiap hendak begawi selalu ingat niat karena Allah. Itu aja pesan Allah. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.